Oke, selamat pagi rekan-rekan. Selamat datang di kelas Teologi Doa dan Difusi. Saya Mutiara Andalas. Saya akan menemani pesiaran akademik kalian selama 1 semester ini. Untuk mata kuliah ini ada satu buku referensi yang kalian bisa gunakan. Nanti akan saya coba sediakan ya beberapa di perpustakaan tulisan dari senior saya dalam teologi, yaitu Romo Tom Jacobs. Beliau menulis buku tentang teologi doa. Nah, buku ini sudah lumayan klasik ya, karena terbit tahun 2010. Maka hal-hal terkait dengan doa yang berkembang sejak tahun itu, terutama dalam dokumen-dokumen gereja, barangkali belum diinklusikan dalam buku tipis itu ya. Maka saya akan melakukan istilahnya adalah mix and match ya. Mix and match itu seperti kalau kalian membeli jus lebih dari satu buah itu ya. Jadi bagian-bagian dari buah yang saya pandang enak nanti akan saya jadikan satu materi untuk mata kuliah ini ya. Jadi buku itu bisa jadi pegangan dan nanti saya akan memperkayanya terutama dengan dokumen-dokumen gereja yang lebih kekinian ya rekan-rekan, dan mencoba untuk menempatkannya untuk kepentingan terutama pendidikan ya. Jadi tidak pertama-tama untuk kepentingan teologi, tetapi untuk pendidikan keagamaan Katolik, untuk profesi guru agama, sebagai katekis, lalu petugas pastoral. Mudah-mudahan lalu ini membuat diskusi kita lebih punya warna ya. Jadi tidak sekedar belajar teologi doa ya dan devosi, tetapi juga memberikan tempat pada pengalaman doa dan juga pengalaman devosi. Mari kita mulai dengan mengecek telinga kalian ya, dengan lagu ini. Ya. Ini dokumen yang akan kita pakai, teman-teman. Setiap minggu saya akan berusaha untuk mengupdate materinya ya. Nah, di buku ini panggilan pada kekudusan dalam dunia zaman sekarang, salah satu tanda kekudusan adalah doa yang terus-menerus ya. Apakah kita masih berdoa? Apakah doa kita masih terus-menerus? Nah, nanti agar kalian tidak malu untuk menjawabnya, kita nanti akan tanya satu-satu ya, biar malunya bareng-bareng ya. Dan sebelum kita memulai mata kuliah ini dengan lagu The Prayer, liriknya sudah ada di chat. Saya hampir lupa mengatakan Happy Valentine untuk kalian semua yang merayakannya ya. Siapa yang belum punya teman Valentine sore nanti ya? Ini bukan hari Zina internasional. Teman-teman. Seperti kata orang-orang tertentu ya. Nah, pengalaman doa kita dalam hidup yang sehari-hari seringkali terwakilkan oleh lagu dan syair-syair dari lagu The Prayer ini. Terutama yang mau nikah ya. Lagu The Prayer ini hampir selalu ada dalam ekaristi pernikahan ya. Maka buat kalian yang belum sedang memikirkan hidup saya setelah jadi S1, apakah setelah lulus langsung lamaran? Mungkin lagu ini bisa kalian pertimbangkan ya. Dari Pentatonix, rilis belum begitu lama, kira-kira 3 bulan yang lalu. Saya paling senang suara cowoknya ya, seperti suara cewek. Oke, kita mulai ngobrol-ngobrol teman-teman. Kita mulai dengan Suster Juwita Gultom. Ya, aduh, hari Valentine nggak boleh bilang udah, aduh, Suster. Pernah mendengar lagu The Prayer, Suster? Sering, Romo. Sering. Jadi lagu untuk ini kalau kekal juga? Belum kekal, Romo. Oh, makanya itu disiapkan, Suster.
Siapa tahu nanti kalau kekal pakai lagu The Prayer ya. Apa sih yang menarik dari lagu ini sehingga suster itu mendengarkan berkali-kali, mungkin menyanyikannya beberapa kali juga ya. Kata-katanya, Rom. Kata-katanya yang mana, Sus? Kata-katanya itu di awal syairnya itu, Rom. Yang mana itu? Bentar ya, Romo, saya lihat liriknya. Boleh. Di chat ada, Suster. Syair-syairnya udah saya taruh di situ. Kata-kata yang mana, Sus? Let this be our prayer when we lost our way, lead us to a place, guide us with your grace. Oke, mengapa sih kata-kata itu paling menyentuh banget buat suster, paling relatable banget? Ini sesuai dengan pengalaman, Romo. Oke, memang suster pernah tersesat dalam hidup? Pernah tersesat. Lalu suster mengalami, jadi nggak cuma ya, buat suster lagu ini bukan sekedar syairnya diambil dari perikop kitab suci ya, tapi kena dengan pengalamannya suster ya. Terus terjawab nggak suster bahwa Tuhan itu memberikan pendampingan pada suster sehingga suster tidak lagi tersesat seperti domba, seperti koin, seperti kambing yang tersesat? Terjawab, Romo, tapi cukup panjang perjalanannya. Oke, mungkin harus dicampur dengan lagunya Ebit GAD ya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Oke, tapi ada sesuatu yang nyambung ya, Suster. Barangkali durasinya, kalau di lagu kelihatan cepat banget ya, tapi dalam hidup Suster kayaknya it takes time ya. Oke, sekarang ke Mbak Maria Antonita Erta ya. Kamu merenungkan sekali ya lagu-lagu syair-syairnya tadi ya. Setelah ini Mbak Bernadetta ya. Silahkan Mbak Erta. Senang Saya dengan lagu ini? Sering dengerin nggak sih lagu ini? baru pertama kali sih. Baru pertama kali kamu tuh setiap hari dengerin lagu apa toh? Apa ya, random sih, kan kadang kalau galau juga rohani, terus kadang Oh iya, kalau dangdut, lagu kadang rohaninya Inggris. Erta apa sih? Kalau boleh saya tahu. Saya agak kepo pagi hari ini ya. Aduh. Maksudnya yang paling sering kamu dengerin ya? Pontadium. Kalau lagu rohani itu biasanya apa sih yang kalau nggak salah judulnya Tuhan tak pernah gagal. Oke, Tuhan tak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Kalau mengapa sih lagu itu sering kamu dengerin? Kamu merasa sering gagal? Nggak begitu semua, cuman memang apa ya, dari syair dan alunan lagu itu memang kena di hati saya juga, jadi langsung maknyes gitu loh, pas aja. Oke. Kalau misalnya ada doa-doa yang ada kata gagalnya gitu, kamu kayaknya seneng ya? Oke. Lagu yang tadi kamu sebut itu, yang Tuhan tidak pernah gagal itu, kalau boleh saya tahu, syairnya kayak apa sih? Kalau boleh disebut. Atau kamu nyanyikan juga enggak apa-apa sih. Full lagu juga enggak apa-apa. Kayaknya lebih enak apa ya, bukan menyanyi sih, mau mengatakan aja sih. Oke, boleh deh mengatakan. Bentar. Sambil diketik juga boleh loh ya, biar Aduh. teman-teman kamu tahu ya. Oke, saya ketik aja ya, Mo. Oke. Saya juga pengen tahu ya. Oh, dangdut ya. Mbak Fonta ya. Jadi teman-teman apa ya, doa itu memang ada ininya ya, sacred time, sacred place-nya. Sekaligus juga doa itu seringkali juga berlangsung di ruang yang barangkali seringkali orang tidak menganggapnya sebagai ruang yang sacred dan tempat yang sacred ya, dan juga waktu yang sacred. Ku percaya
Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kalau lebih dari pemenang jadinya apa sih, Mbak? Jangan lupa mikrofonnya dinyalakan. Ini kayaknya yang nyanyi cowok ya? Ada 2 sih, Mo. Oh, ada 2. Oh Ya. iya. Kelihatannya pernah dengerin sekali atau apa gitu ya. Maunya direkomendasikan oleh YouTube ya. Mungkin saya senang dengerin lagu-lagu rohani juga. Atau mulai dari yang gampang dulu. Mengapa kata-kata ku percaya kau Tuhan tak pernah gagal itu apa ya, menarik banget buat Erta? Kalau bagi saya sendiri, karena kan manusia tuh bisa merencanakan segala sesuatu, tapi semuanya itu ada di Tuhan gitu loh. Jadi rencana-rencana Tuhan itu yang terbaik bagi saya gitu. Mungkin kan lebih kepada manusia mungkin juga sering berekspektasi lebih, pengen ini tapi kejadiannya itu. Tapi kan beda dengan rencana Tuhan, kadang memang sama, kadang berbeda. Oke. Manusia punya keinginan, Allah memiliki kehendak. Kalau dikait-kaitkan dengan Valentine juga ada ya. Allah menyatukan, gereja memisahkan ya. Karena beda agama. Ya. Tapi karena ini Valentine, spiritnya tidak itu ya. Spiritnya adalah meskipun tidak seiman, tetapi seamin ya. Nah, mungkin itu lebih Valentine. Yuk, Mbak Bernadita Aprilia, gantian. Ya, sering dengerin favorit nggak sih The Prayer, Mbak Bernadita? Baru pertama kali, Romo. Waduh, kok baru pertama kali semua ya? Tadi di kelas 11 juga baru pertama kali ya. Padahal lagu ini hits banget ya. Setiap acara wedding, hampir setiap kali saya tuh dengerin lagu ini loh. Oke, tapi nangkep nggak sih Mbak Bernadita kata-katanya? Lumayan, Romo. Oke, Kak, bagian mana sih yang menarik Mbak Bernadita Aprilia? Kalau menurut saya yang menarik, hampir sama kayak punya Suster Juwita tadi, Romo. Oke. Yang let this. Yang let this be our pray when we lost our way. Oke, lupakan sejenak teman-teman. Nilai bahasa Inggrismu semester yang lalu ya. Di kelas ini tidak akan dinilai bahasa Inggris kamu ya. Pokoknya. Ya. Oke, sama ya pengalamannya. Nah, teman-teman sekarang saya ada teka-teki untuk kalian. Nah, apakah doa dalam lagu The Prayer? Ya, nggak ada jawabannya di situ, nggak ada jawaban yang tersurat ya, tapi ada jawaban yang tersirat. Apakah arti doa dalam lagu The Prayer? Nah, semuanya silakan berpikir. Apakah arti doa dalam lagu The Prayer? Dan sambil nunggu kalian untuk mikir-mikir, apa ya? Nah, ini adalah ada satu versi lain dari lagu The Prayer, dinyanyikan dalam salah satu acara The Voice Kids dari Perancis tahun 2015. Sambil dengerin, apa arti doa ya dalam lagu The Prayer? I pray you'll be our watch us where we go.
Oke, mengapa jadi kecil suaranya? Bentar ya. Apakah saya melakukan sebuah kesalahan? Bentar ya, teman-teman ya. Apa yang terjadi? Kadang-kadang terjadi seperti itu. Jadi bersabarlah teman-teman. Oke, sebentar. Saya tidak meng-unmute sesuatu, Bang. Help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer. When we move away, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Saniamun mondo sembah menso, un mondo di giusti ai speranza, ognuno vera mano alza. Vicino, simbolo di pace del fraternità. La volta vincerà. In faith in okay. Let this be our prayer, just like every time. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be. Oke, teman-teman, buat dua Yurinya, mereka tidak perlu waktu panjang untuk menekan tombol. Dan Mbak Jennifer, nah Yuri yang ada di tengah, dia perlu waktu hampir sampai nada-nada terakhir untuk akhirnya menekan tombol. Nah, di dalam lagu The Prayer ada makna doa tertentu yang disampaikan. Nah, kita sekarang akan menganalisis ya, teman-teman, arti doa dalam lagu The Prayer. Arti doanya apa ya? Yuk, Suster Afia. Suster hari ini akan sering saya sebut dalam mata kuliah ya. Karena nama suster itu terkenal sekali terkait dengan doa. Yaitu Teresa dari Avia ya. Maka suster kalau nggak bisa jawab, tak remove dari grup ini ya. Yuk, suster. Dari saya Romo, Ya. kalau mendengar lagu The Prayer itu menurut saya doa adalah harapan dan keyakinan. Harapan dan keyakinan. Harapannya di mana, suster? Harapannya itu ya saya berharap bahwa Tuhan. Ya. Oke. Harapan ya syair pertama itu bahwa Tuhan akan menuntun saya dan saya berharap bahwa jalan saya menjadi orang yang bijaksana itu. Oke, itu harapannya Tuhan akan menuntun saya dan agar saya lebih bijak ya atau lebih bijaksana. Oke, terima kasih. Suster, Anda memang layak diberi nama Teresa dari Avia ya.
Jadi saya tidak merekomendasikan Terima kasih Romo. untuk ganti nama setelah mata kuliah ini. Ya. Yuk, Ren, Silinda, Julita. Apakah doa dalam lagu The Prayer? Apa arti doa dalam lagu The Prayer? Tadi Sister Afia sudah mengatakan pengharapan. Lalu satu lagi apa, Sister? Bagi saya, Romo, doa adalah jalan untuk menemukan bimbingan Tuhan. Jalan untuk menemukan bimbingan Tuhan. Di mana ya bagian itu, Sister? Silakan, Sister. Di bagian manakah ada bimbingan Tuhan? Suster Rensilinda, jangan dimatikan dulu mikrofonnya. Bentar ya, Romo. Tak lihat. Ya, mikir toh. Ntar ya bahasa Inggris semua, Romo. Kalau Oh iya, bahasa Inggris. Oke. Ada terjemahannya kok bahasa Indonesia ya, teman-teman bisa nyari juga ya. Cuman karena kalian sudah kuliah bahasa Inggris semester lalu, masuk pakai bahasa Indonesia ya. Oke, Suster Rensilinda. Romo. Oh ya, udah ketemu. Hampir tak tawari butuh berapa minggu. Yuk, Romo, tadi di dalam bahasa Inggrisnya itu lead us to a place that with your grace. Terus keterangannya dalam bahasa Indonesia? Jadi bahasa Indonesia tuntun kami ke suatu tempat, bimbing kami dengan rahmat-Mu. Jadi di dalam sendirian itu, di dalam ya istilahnya kayak menyepi gitu lah Tuhan, Romo. Jadi di sana ini menemukan Tuhan. Oke, di dalam doa, Suster merasakan bahwa Tuhan itu membimbing ya, membimbing langkah Suster ya. Karena ternyata kadang-kadang hidup, ternyata langkah kita itu ya tersesat ya, merono mrene raceto ya. Kadang-kadang itu jalan ke sana kemari tapi tanpa tujuan ya. Maka ada istilahnya ya, teman-teman. Bentar ya. Istilahnya itu adalah, ada dua istilah yang seringkali dipakai dalam spiritualitas ya, yaitu wanderer, seringkali disebut sebagai petualang ya. Kadang-kadang kita jalan ke sana kemari, tetapi seringkali arah destination-nya ya ini tidak atau kurang terlalu jelas ya. Lalu yang kedua adalah pilgrim, peziarah ya. Peziarah itu punya keterarahan destinasi ya. Kalau dalam bahasa Jawa, buat teman-teman yang tidak bahasa Jawa, hari ini tak beritahu ya. Orang Jawa itu punya singkatan untuk ziarah. Siji, sing diarah. Satu, yang dituju ya. Nah, karena kalau yang dituju beberapa ya nanti kita ke kiri, ke kanan ya. Mampir dulu ya ke satu tempat ya. Nah, itu ya. Ziarah siji sing diarah ya. Oke, siapa lagi? Mbak Alusia Orioni. Apakah ini apa ya? Penampilan Valentine? Kamu istimewa Ya, Romo. sekali. Pakai bando Valentine ya. Yuk, dari lagu The Prayer, apa yang kita bisa belajar tentang doa? Atau arti doa, atau hal-hal yang terkait dengan doa? Mbak Alusia. Dari saya sendiri itu, maaf ya Romo kalau suara saya agak serak-serak. Oh, enggak apa-apa, saya senang kok suara. Menurut saya itu, kita itu diajarkan untuk menemukan sesuatu dari dalam diri kita, terus supaya nanti itu kita bisa menentukan arah langkah kita ke depannya.
Dengan bimbingan rahmat Tuhan, kita dapat memimpin diri kita ke suatu tempat dengan keyakinan yang kita miliki. Begitu, Romo. Oke, menemukan sesuatu di dalam diri kita bisa jadi permohonan kita, bisa jadi juga passion kita, dan bahkan menemukan ya diri kita ya. Karena kita seringkali lost ya, diri kita itu tersesat entah kemana ya. Kita nggak kenal lagi diri kita ya. Oke, Mbak May Yosefin ya. Sebelum Mbak May olahraga ya. Yuk, Mbak May, ada hal lain nggak tentang doa yang ada di dalam lagu The Prayer? Ini lagu favorit saya juga, Romo. Lagu favorit juga. Mau nyanyi dulu, Mbak May? Enggak. Ini kata-kata yang paling saya suka itu sama sih kayak Suster juga tadi. Bahwa ya kita sebagai manusia itu masih memerlukan Tuhan untuk menuntun hidup kita. Terus semakin bijaksana kan, apapun yang harus kita ambil itu harus bijaksana kan sebagai manusia. Terus untuk dituntun ke jalan terang, pray well, find your light, untuk menemukan terangnya dari Tuhan agar kita tidak tersesat menjadi manusia yang baik. Oke, memang nggak bisa jalan sendiri, Mbak May, kan udah gede. Masa perlu dituntun-tuntun? Ya, perlu Tuhan dalam setiap jalan kita, itu pasti perlu biar nggak tersesat itu. Ya, kalau Mbak May bisa membayangkan apa ya, sekurang-kurangnya jalanmu sampai pagi hari inilah ya. Di dalam hidupmu jalan yang kamu alami itu apa ya, naik turun, berkelok-kelok, datar. Nah, kalau berkelok-kelok itu seperti jalan Monasari ya. Nanti jalan ke Gua Maria Lawangseh ya. Nah, terutama buat kalian udah di Jogja ya. Kalian belum bisa naik motor kalau belum bisa naik ke Lawangseh ya. Ya, ini orang yang biasanya naik sepeda motor lurus-lurus saja yakin nggak sampai ke sana ya. Nah, mungkin akan nuntun dan bahkan mungkin sepeda motornya mati ya. Kalau goncengan temannya harus ditinggal di bawah ya, biar kamu bisa sampai ke atas ya. Nah, nanti itu teman-teman, buat yang udah di Jogja, nanti kalau Omikronnya udah agak turun ya, jangan lupa ya nyoba kemampuan naik sepeda motormu di Lawangseh ya. Itu pokoknya rutenya keren banget ya. Nah, tidak semua yang punya sepeda motor bisa naik Lawangseh ya. Ya, kalau cuman jalan Abu Bakar Ali. Rumah saya itu mau. Wah ya, kamu harus jadi guide no. Ya, wah ini ada tour guide-nya ya. Oke, kalau Mbak May, kalau kamu membayangkan jalan hidupmu itu zigzag, naik turun, datar-datar aja, gimana Mbak May? Ya pasti setiap hidup pasti ada up and down-nya kan, Romo. Oke. Tapi bagaimana kita sebagai manusia berusaha hidup di jalan Tuhan, jangan stuck in the bad way gitu, jangan di jalan yang buruk tapi berusaha. Beda kan, stuck di jalan keburuk ya udah aku dosa-dosa aja. Tapi kalau kita mau berusaha berubah itu ya. Oke. Makasih Mbak May. Wah, saya tuh senang loh sama Mbak May itu ya. Dalam 3 kalimat ada 3 kata bahasa Inggris, teman-teman ya. Up and down ya. Bad way. Stuck. Waduh, saya tuh malah jadi kecil di hadapan Mbak May itu ya. Saya tuh kok omong bahasa Indonesia terus ya. Omongnya malah bahasa Jawa ya. Wah, ini keren ya. Oke, terima kasih Mbak Fonta. Ya, apakah ada yang mau ditambahkan Mbak Fonta dari lagu The Prayer? Udah banyak banget dibicarakan oleh teman-teman kamu. Tadi itu di kelas B ya, teman-teman kamu kok belum pada ngerungokne lagu The Prayer ya. Malah lagu sama Romo. Oh, sama. Oke, Mbak Fonta. Tadi pertama kali Romo. Nangkep nggak sih Mbak Fonta? Lagu itu mau cerita apa sih? Terutama untuk Mbak Fonta secara pribadi. Baik Romo, kalau dari lagu tadi itu sebenarnya ada satu kalimat yang paling ngena gitu di saya. Yaitu kalimat yang and we'll remember we are all God's children gitu.
Nah, di situ tuh saya benar-benar paling suka gitu Romo kalau dengar kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, bahwa memang kalimat itu menjelaskan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu begitu dekat, dan memang dalam relasi orang tua dan anak itu kan nggak bakal ada yang namanya mantan ya Romo ya. Mantan anak orang tua itu nggak ada. Jadi itu akan kekal gitu Romo sampai kapanpun. Nah itu yang bikin saya wah iya ya gitu, bahwa kita ini beruntung bahwa kita sudah dianggap menjadi anaknya Tuhan gitu. Jadi ya dengan relasi itu kita bisa apapun gitu Romo sama Tuhan, mau cerita, mau sambat, mau apapun itu bisa gitu. Dan tentu pun dari relasi itu juga Tuhan pasti nuntun kita kayak seorang bapak, kayak orang tua gitu, nuntun bahwa nah seperti ini loh yang benar, seperti ini. Namun memang dalam kehidupannya memang anaknya kadang-kadang juga bandel ya Romo. Orang tuanya udah ngarahin gini loh nak, tapi anaknya juga kosek toh, bentar, saya masih punya pilihan ini, jalan saya seperti ini, gitu Romo. Dan lagu ini mengingatkan saya bahwa ya doa itu sebuah relasi gitu, sebuah cara kita berelasi dengan Tuhan. Itu sih Romo dari saya. Oke ya, doa sebagai sebuah intimitas nanti akan sangat terasa sekali. Itu alasan saya mengapa Suster Teresa Avia pagi hari ini penting banget. Karena suster inilah yang banyak menekankan soal intimitas relasi ya, tidak sekedar dialog, tidak sekedar komunikasi, tidak sekedar interaksi, tapi sampai pada intimitas ya. Jadi tadi sudah digambarkan oleh Mbak Fonta gambarannya misalnya Allah sebagai bapak ya, Allah sebagai orang tua, pokoknya pribadi-pribadi yang enggak jauh, dan bahkan Mbak Fonta membuat statement yang sangat Valentine ya untuk pagi hari ini ya. Dalam relasi dengan Allah tidak ada istilah mantan ya. Kalaupun ada mantan, buanglah mantan pada tempatnya ya. Pada hari Valentine di Jogja teman-teman, wah sayangnya saya nggak memberitahu kalian kemarin ya. Pada tanggal 13 Februari di Jogja itu ada istilah festival membuang mantan teman-teman ya. Dan membuang barang-barang mantan ya. Jadi kita boleh datang ke acara itu membawa apapun barang mantan yang kita masih punya, lalu kita buang pada tempatnya ya. Saya pengen banget sih datang ya. Saya nanti coba cek-cek ya di almari apakah ada barang mantan di situ ya. Terima kasih Mbak Fonta. Mbak Yesi Petronila. Ya, yuk Mbak Yesi ikutan ngobrol sama kita. Ya, suka dengerin lagu The Prayer Mbak Yesi? Iya, bukan yang pertama kali ini Rom. Oke. Agak hafal syair-syairnya Mbak Yesi? Suka instrumennya sih Romo. Oke, suka. Apa sih yang menarik dari instrumennya Mbak Yesi? Sehingga tanpa kata-katanya pun kayaknya udah cukup gitu ya buat Mbak Yesi ya. Bikin tenang Roma instrumennya, mengalun lembut gitu. Kayak untuk healing tuh cocok gitu. Wah iya, hari-hari ini kata healing ya, self healing. Menurut Mbak May Josephine ya. Saya akan mulai lebih sering menggunakan bahasa Inggris seperti Mbak May ya, biar tambah pinter ya. Oke, kalau Mbak Yesi sendiri buat kamu ya, doa itu ada unsur healingnya enggak sih? Ada, tentu ada, Romo. Di mananya dong? Mbok diberitahu ya, saya belum tahu tuh. Saya kayaknya butuh healing deh. Healing itu kan kita lakukan setelah kita kayak mendapatkan masalah Romo, kita berada di situasi yang tidak nyaman, di zona yang tidak nyaman, dengan proses, kan healing itu kan proses, membawa kita ke zona yang lebih nyaman gitu Romo. Dan dalam prosesnya itu doa membantu. Seperti yang dikatakan Fonta tadi, doa itu cara kita untuk berelasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan keluh kesah yang kita hadapi dalam hidup kepada Tuhan gitu. Karena kita tahu cuma Tuhan nih yang bisa mendengarkan semuanya gitu. Oke, gampang nggak sih Yesi curhat sama Tuhan?
Gampang. Atau hubungan saya dengan Tuhan itu ya karena hormat banget gitu ya. Jadi malah kadang-kadang nggak bisa ngomong sama Tuhan ya, bingung mau ngomong apa ya. Kalau Yesi sendiri dengan Tuhan, tadi ada kata intimitas, ada kata dialog, ada kata komunikasi, mungkin kata yang lebih agak populer gitu ya, curhat ya, atau sharing. Yesi ada masalah nggak? Kalau ada masalah, biasanya yang membuat saya itu agak berjarak sama Tuhan apa sih? Apa ya Romo? Apa nyeritain masalahnya di sini? Ya, tidak ada yang mendengarkan kita selain di ruang suci. Dan Romo-Romo yang mungkin dengar suara saya. Lebih ke ini aja Romo, kalau misalnya di doa itu kalau misalnya mau nangis, mau ketawa, bahagia, ketawa gitu. Kayak gimana ya? Kayak enak aja gitu. Kalau ke Tuhan nggak ada yang, kalau kita berdoa itu kan cuma posisi kita sendiri Romo. Jadi semua ekspresi dalam diri itu kita kasih keluar gitu. Oke ya. Saya kemarin misa di Gua Maria Sendang Jatiningsih ya. Itu sebenarnya Gua Maria nggak terlalu jauh-jauh banget ya. Tapi saya nggak tahu ya mengapa saya baru kemarin ke sana ya. Saya lebih sering ke tempat-tempat lain ya. Dan karena datang pertama langsung khotbah, itu saya bingung ya. Maka begitu sampai lokasi itu saya jalan-jalan dulu, lalu cari-cari apa ya, ide dari rumah lumayan udah nyiapin sebenarnya ya. Dan yang saya siapin dari rumah itu ini ya, kan saya diminta untuk khotbah tentang kesetiaan ya, bahwa Bunda Maria itu adalah teladan kesetiaan. Lalu apa ya yang mau saya katakan ya? Tak lihat beberapa ada anak muda yang ikut, kebanyakan keluarga-keluarga ya. Jadi saya agak salah kira ya. Tak kira orang mudanya itu banyak banget ya. Ternyata hanya beberapa gelintir. Tapi toh perlu disapa ya. Maka saya bilang, setia itu enggak ngeghosting ya. Mudah-mudahan menyapa mereka ya. Terus, mosok saya sepanjang misa omong setia itu nggak ngeghosting ya, nanti ketahuan saya nggak punya ide lain. Lalu saya teringat ya pengalaman waktu di Mexico City ya. Saya waktu itu ziarah ke Maria Guadalupe di sana, dan saya kayaknya waktu berangkat jadi spiritual leader ya, pemimpin untuk para peziarah Indonesia yang ke Meksiko ya. Jadi saya kayaknya jalannya ya kayak tour leader lah ya, di depan memberi contoh, pokoknya nanti siap-siap memberikan nasihat rohani. Cuman ketika saya waktu turun turun dari kendaraan yang kami sewa, itu saya lihat ada ibu-ibu ya peziarah juga di depan saya, persis di depan saya itu jalan menuju tempat itu kayak saya. Tapi jalannya beda banget ya. Karena saya itu jalan dengan kedua kaki saya. Dan ibu itu jalan dengan dua lututnya. Terus saya itu batin ya. Gila, ibunya ini pasti punya permohonan yang penting banget ya. Mungkin masalahnya berat banget. Nah, dari awal saya itu batin, lama-lama kok saya itu mengubah jalan saya. Semula saya jalan dengan kaki saya, dan saya ngikut ibu itu ya, di belakang dia, saya mulai jalan dengan lutut saya. Wah, ternyata hidup saya itu jane ya berbeban itu, tapi saya tuh sok strong ya. Pokoknya maksa untuk jalan dengan kedua kaki saya. Nah, istimewanya adalah ketika saya jalan mengikuti belakang ibu itu, saya mulai nangis seperti Mbak Fonta tadi ya, terseduh-seduh ya sampai ke tempat Bunda Maria itu ya, dan sampai di depan Bunda Maria ya, teks doa yang sudah saya siapkan itu saya taruh di samping, dan akhirnya saya bisa curhat
sama Bunda Maria. Lalu saya cerita pada Bunda Maria. Bunda Maria, sharing dong saya ya. Bapak saya baru aja masuk penjara. Dan saya harus mengeluarkan bapak saya. Dia dituduh korupsi, padahal dia tidak melakukan itu. Tapi dia tetap harus menjalani hidup di penjara. Dan dia akan tetap dapat predikat narapidana. Ayah saya itu sampai harus mengubah namanya. Ya. Dia harus keluar dari tempat dia bekerja, dari kota dia bekerja, lalu kembali ke rumah, dan di tempat kami yang baru, nama bapak saya itu tidak seperti yang ada di KTP. Sampai beberapa waktu dia harus mengubah namanya ya untuk membersihkan dirinya ya. Nah, itu ternyata persoalan yang sangat berat ya. Dan saya merasa waktu itu ibu saya bilang, kelihatannya hanya kamu deh yang bisa mengeluarkan ayah kamu. Dan ternyata itu membawa ternyata membebani hidup saya. Saya jalan udah tidak dengan kaki saya, tetapi dengan lutut saya. Nah, ketika saya sampai di tempatnya Bunda Maria, saya itu jadi sadar. Bunda Maria itu udah nunggu saya lama banget. Maka dalam homili itu saya bilang, setia itu mau menunggu sampai akhir. Maka saya meminta umat nanti setelah misa jangan cepat pulang. Karena mungkin Bunda Maria sedang nunggu kamu. Wah, setelah misa nggak ada yang pulang, teman-teman. Semuanya ke tempat Bunda Maria ya. Mereka terprovokasi oleh saya ya. Jangan-jangan Bunda Maria sedang nunggu saya ya. Jadi banyak banget ya umat yang tetap berada di Gua Maria itu ya. Padahal saya sudah makan ya di atas ya. Umatnya malahan masih di bawah ya. Saya malah foto-foto sama umat yang lain ya. Oke, gitu teman-teman, pengalaman tentang doa dalam the prayer. Oke, sekarang teman-teman kita akan coba lihat beberapa arti atau definisi dari doa ya. Nah, Paus Fransiskus itu ketika berbicara tentang kesucian pada zaman ini, salah satunya yang disebut adalah doa yang terus-menerus. Nah, doa itu apa? Doa dalam dokumen ini, Gaudete et Exsultate, keterbukaan terus-menerus kepada yang transenden. Jadi sosok yang kita tempatkan lebih tinggi daripada diri kita. Dan bahkan itu kita sebut sebagai Allah ya. Maka apakah kita punya keterbukaan itu? Atau nanti mungkin dalam pengalaman beberapa sosok yang ilahi, yang transenden, yang melampaui diri kita, mungkin untuk beberapa yang mempertanyakan keberadaan Tuhan, mungkin mereka ada masalah ya pada bagian ini ya. Sehingga barangkali mereka tidak tertutup sama sekali, tetapi keterbukaan mereka masih separuh ya, masih sebagian ya. Dan doa maupun adorasi itu adalah ungkapan keterbukaan kita kepada yang transenden ya. Nah, nanti kita coba lihat ya, apakah kita punya itu. Nah, para kudus adalah orang-orang yang tadi sudah dikatakan oleh beberapa dari kalian, mereka punya kemampuan ya berkomunikasi dengan Allah. Di dalam diri mereka itu ada kerinduan akan Allah. Maka doa menjadi sebuah kontemplasi ya akan Allah ya. Saya menghadirkan wajah atau paras Allah. Dan Allah itu membalasnya dengan memperlihatkan wajahnya kepada kita. Nah, sekarang pertanyaan. Apakah kita
bisa menjadi orang kudus tanpa berdoa? Ya. Apakah kita bisa menjadi kudus tanpa berdoa? Paus Fransiskus sih bilang enggak sih. Tapi siapa tahu kalian punya pendapat lain. Mbak Dewi Anissa. Ya, Romo. Yuk. Apakah kita bisa menjadi orang suci tanpa berdoa? Tidak. Mengapa tidak, Mbak Anissa? Kok yakin banget? Karena orang yang berdoa pun belum tentu bisa jadi orang kudus. Oke. Karena orang yang berdoa pun belum tentu bisa menjadi orang yang kudus. Sebabnya apa ya, Mbak? Sudah berdoa tapi kok belum bisa suci juga? Karena kan di sini menurut Paus Fransiskus juga orang kudus adalah orang-orang yang semangat doa dengan semangat doa yang membutuhkan komunikasi dengan Allah. Kalau misalnya kita berdoa tapi mungkin kadang tidak fokus atau cara berdoanya salah, itu apakah sampai ke Tuhan begitu? Saya kadang berpikir begitu. Oke, apakah doa yang nggak fokus itu sampai pada Tuhan ya? Biasanya yang nggak membuat fokus apa sih kalau Mbak Anissa? Mungkin kalau saya juga kadang kalau lagi berdoa itu bisa tiba-tiba kepikiran hal lain gitu. Jadi doanya itu tuh kayak kurang. Kalau saya merasa kurang fokus saya berdoa itu, karena ada muncul hal lain gitu dalam pikiran kadang. Oke, maka ini ya teman-teman ada centering prayer ya, centering prayer ini terutama apa ya? Ada yang bilang ini sudah doa, beberapa mengatakan ini semacam persiapan doa ya, yang membuat hati kita itu tidak mendua ya. Bahkan juga pikiran kita agar memusat ya pada Allah sendiri. Dan mungkin challenge kita adalah seringkali ternyata doa kita tuh egois ya, itu berarti berpusat pada saya sehingga nggak pernah sampai pada Allah seperti dikatakan oleh Mbak Dewi Anissa. Oke, saya akan tanya lagi Mbak Maria Anunciata. Maria menerima kabar gembira. Ya, Romo. Yuk, apakah mungkin orang menjadi kudus tanpa doa? Tidak, Romo. Tidak. Karena apa, Maria Anunciata? Ya, karena orang kudus itu pasti harus berdoa kepada Allah. Karena kan doa itu ada segalanya gitu. Pengungkapan hati, iman, kepercayaan kita kepada Allah. Jadi ya menurut saya orang kudus tanpa berdoa itu ya nggak jadi kudus gitu loh. Alasan saya. Kalau teman-teman kamu ada yang bilang, yang penting kan beriman pada Allah. Berdoa itu kan sekunder. Gimana nih Mbak Maria Anunciata kalau ada teman-teman sebayamu omong begitu? Ya kan kalau untuk menguatkan iman itu kan kalau cuma kata-kata doang itu ya yang hanya kita tahu melalui kata-kata doang, tapi tindakannya kan nggak ada gitu loh. Jadi doa itu kan tindakan kita, tindakan iman. Oke, saya akan memperkenalkan sebuah istilah yang juga ada ya dalam Gaudete et Exsultate, juga beberapa dokumen yang lain adalah keduniawian rohaniah. Apakah itu keduniawian rohaniah? Jadi sebenarnya itu duniawi banget, tapi bungkusnya sangat rohani. Ya. Dan sekarang ini tantangan kekudusan sekarang ini salah satunya ya ini ya. Jadi casingnya itu sangat religius, tapi sebenarnya di dalamnya betul-betul duniawi. Ya. Nggak ada substitusinya sama sekali. Ya. Dan ini oleh Paus Fransiskus dikatakan sebagai challenge ya buat kita, terutama yang hidup pada era ini ya. Casingnya kita itu sangat religius, tetapi
dalemannya kita itu betul-betul sangat duniawi. Nah, sekarang sebutkan satu contoh orang suci dan kesuciannya ada di mana ya dari tokoh itu ya. Nanti saya akan menyebut 3 orang suci terkait dengan doa ya. 1, Yohanes dari Salib. 2, Teresa dari Avia. 3, Ignatius dari Loyola. Yang pertama dan kedua boleh lupa, tapi yang ketiga jangan sampai lupa ya. Ignatius dari Loyola ya, ingat ya. Karena dia pendiri Serikat Yesus ya. Tempat saya bergabung ya. Oke, sekarang 1 tokoh. Mbak Cindy Francisca. Siapakah tokohmu, Mbak? Ya, Romo. Ya, siapakah orang suci pilihanmu? Apakah Francisca? Atau Cindy? Atau Christina? Atau Elizabeth? Atau Bonifacius? Teresa mungkin. Teresa. Teresa dari mana? Santa Teresa dari Kalkuta aja lah. Teresa dari Kalkuta. Tentang doa Teresa Kalkuta pernah ngomong apa sih Mbak Cindy Francisca? Sebenarnya nggak terlalu pasti, tapi dia terkenalnya karena menyembuhkan orang sakit, bukan menyembuhkan sih, merawat orang sakit kan gitu, Romo. Oke, bahkan kalau orang itu pada akhirnya meninggal, dia perlu meninggal layak sebagai manusia ya. Di dalam situasi di mana di India ketika orang-orang yang sekarat ya seringkali dibuang di jalan ya. Karena no chance untuk hidup ya. Dan justru Teresa dari Kalkuta itu orang-orang yang dirawat itu memberikan kesaksian ya, bahwa dia meninggal secara bermartabat ya, tidak seperti hewan yang dibuang begitu saja ketika tidak ada kesempatan untuk hidup. Oke. Mbak Christina Eva. Siapakah tokohmu, Mbak? Ya, Romo. Ya. Orang sucimu siapa? Pilihanmu? Sebentar, Romo. Oke. Christina juga boleh kok. Dan kalau bisa, apakah tokoh itu juga berbicara tentang doa? Ya, mungkin Christina bisa, Romo. Ya, saya belum terlalu banyak tahu tentang Christina ya. Nah, ada sesuatu yang menarik dari kisah hidupnya Christina? Kalau setahu saya itu Christina itu seorang pendoa gitu, tapi nggak disukain sama orang tuanya gitu, Romo. Tapi dia tetap rajin berdoa. Oke ya, despite all difficulties ya, she prays ya, dia berdoa ya, dan dia tetap menjalani hidup sebagai seorang Kristiani ya. Oke, terima kasih. Oke, rekan-rekan, tokoh yang pertama yang saya perkenalkan kepada kalian adalah Yohanes dari Salib. Santo ini akan sering kali dikutip terutama dalam kaitan dengan doa. Karena beliau memahami doa sebagai tinggal di hadapan Allah. Dan agar kita bisa berdoa, agar kita bisa tinggal di hadapan Allah, kita perlu punya kerinduan akan Allah. Dan ini diungkapkan dalam kata-kata Santo Yohanes dari Salib, inginkanlah Allah selalu, dan tambatkanlah hatimu kepadanya. Keren banget ya, nanti boleh kalian kutip, kalian jadikan wallpaper ya. Nah, yang kedua adalah Santa Teresa dari Avia.
Nah, kita memberikan kesempatan pada Suster Teresa dari Avia ya, untuk cerita-cerita. Jadi Suster Avia, siap-siap Suster? Apa yang Suster ketahui tentang Teresa dari Avia? Ini adalah salah satu kata-kata yang mungkin kalian selama ini sering nyanyi nada teturbe, tetapi kadang-kadang kurang sadar ya bahwa ini adalah kata-kata dari Teresa dari Avia. Nada teturbe, nothing can trouble, nothing can distract you dari dia. Jadi kita itu kalau mau ketemu Tuhan nggak menga-mengo ke kiri ke kanan ya. Oke, Suster. Ya, terangilah kelas ini dengan pengetahuan Suster tentang Teresa dari Avia. Silakan Suster. Awas kalau nggak tahu tentang Suster ini ya. Yuk, Suster. Baik Romo, terima kasih Romo.
Tahu banyak Suster tentang Teresa Avia? Iya, Romo. Oke. Terlepas dari yang Romo katakan tadi tentang beliau adalah pendoa, beliau juga adalah seorang penulis atau pujangga gereja, Romo. Jadi hubungan tadi yang dikatakan oleh Romo sebelum penjelasan sebelumnya tentang bagaimana membangun relasi yang mendalam atau relasi yang intim juga menjadi hidup dari Santa Teresia dari Avila, Romo. Terima kasih. Oke, mengapa dia sebut mistikus, Suster? Karena dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk doa dan pelayanan. Terima kasih. Oke, jadi yang istimewa dari Teresa Avia itu cara dia memahami doa. Doa itu hubungan yang sangat intim. Dan bahkan nanti Teresa Avia itu mengatakan, itu seperti hubungan suami istri. Pribadi banget. Intim banget. Maka dijalin dalam kesendirian. Ya. Hanya dengan Allah saja. Dan kalau kita sudah sampai pada pengalaman ketemu Allah, tadi seperti nada teturbe, ya, kita itu nggak ingin sesuatu yang lain selain menginginkan Allah. Gitu. Nah, kita kayaknya lagi on the way ya ke situ ya. Kita belum sampai destination ya. Tapi sekurang-kurangnya bahwa kita punya keterbukaan hati untuk menjumpai Allah dari paras ke paras ya, dari muka ke muka, ini sudah sesuatu ya. Terima kasih, Suster. Ya, setelah ini kita akan melihat Ignatius dari Loyola. Tapi sebelum itu, saya akan meminta kalian jadi juri. Pilihlah mana di antara 3 anak ini yang nyanyinya paling bagus. Dan tentu alasannya mengapa salah satu paling bagus, nggak boleh milih 3-tiganya ya, karena salah satu saja yang lolos. Ini babak eliminasi ya. Mereka nyanyi lagu The Prayer. Matteo, Claudia, atau Matteo Markus? Matteo yang rambutnya hitam, Matteo Markus yang rambutnya panjang pirang. Saya tidak akan memberikan spoiler mana dari antara 3 ini yang lolos babak berikutnya. Nah, sekarang pilihan penonton. And tell us to be wise in times when we don't know. Now you take it to die. And caught it instead. Semuanya menjerit-jerit penontonnya. Kelihatannya juga sangat berimbang. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Oh, you know la mano sua, vicino, sicuro di pace, di verità. La porta che ci dà, we are still
Oke, battle-nya udah selesai. Saya harap kalian sudah menjatuhkan pilihan. Siapa di antara 3 anak ini yang paling berhak lolos? Sekali lagi ini adalah battle. Satu saja. To find a place, guide us with your grace, send to catching Ya, di belakang Suster Rensilinda ada Suster senior mau ikut kuliah, Suster? Mohon maaf, Romo tadi. Oke, kita mulai dari yang muda. Mbak Mei, kamu pilih yang mana, Mbak Mei? Yang Mateo Markus. Mateo Markus karena apa? Alasan memilihnya? Cakep-cakep semua ya. Cakep semua. Waduh. Karena ya nasib nggak good looking kayak saya ini menderita ya sekarang. Bercanda. Bagus aja suaranya kayak lebih tinggi gitu. Oke, suaranya lebih tinggi. Jadi yang paling layak maju? Yang itu, Mateo Markus. Oke, kalau Mbak Maria Annunciata, siapa yang paling layak lolos? Mbak Maria Annunciata? Mateo sama Mateo Markus beda ya? Ya. Oke, mengapa Mateo? Karena tadi aku lihat pembawaannya kayak lebih mendalam, dari ekspresinya kelihatan lebih santai juga. Ya, gitu loh, terus kayak menghayati banget. Oke, penghayatannya kalau Mbak Mei nada tingginya dapat. Kalau Suster Juwita Gultom milih yang mana, Sus? Saya tahu ini susah. Kadang-kadang di susteran tidak terlalu banyak pilihan. Tapi cobalah, Sus. Milih salah satu. Saya tidak tahu namanya, Romo, tapi yang pakai perempuan yang pakai jaket. Claudia. Oh, Romo. Mengapa pilih Claudia? Apakah karena sepatunya berwarna-warni? Saya tidak lihat sepatunya, tapi ekspresinya itu bagus. Ekspresinya. Kalau Mbak Yesi Petronila, pilih yang mana, Mbak Yesi? Yang Mateo tuh, Romo. Mateo yang hitam atau yang Mateo yang pirang? Yang hitam, rambutnya. Oke, sama dengan Mbak Maria Annunciata ya. Alasannya apa sih? Karena pintar mengimprovisasi lagu. Oke, improvisasi lagu penting. Suster, Rensilinda, Julita? Claudia, Romo. Claudia, mengapa Claudia, Sus? Yang pertama itu adalah penghayatan dia. Lalu yang kedua, karena dia mengawali, kuncinya itu dari yang memulai nyanyi itu, Romo. Kalau dia bisa mengambil dasarnya, otomatis yang orang berikutnya itu bisa itu. Itu, Romo. Oke, jadi semacam Claudia ini sebenarnya fondasinya ya. Kalau dia fals sejak awal, yang lain kemungkinan juga terpengaruh ya. Oke, moment of truth teman-teman. Yang lolos ke babak berikutnya adalah apakah Claudia? Apakah Mateo yang penuh penghayatan? Atau Mateo Markus? Ya. Yang lolos sampai grand final adalah Mateo Markus. Ya. Mas Mateo Markus ya yang lolos sampai babak final ya. Tapi keren-keren teman-teman. Poin saya adalah terutama untuk kelas ini ya.
kita nanti nggak akan bicara doa itu soal tata bahasa saja ya, tapi tata bahasa juga penting ya. Nah, nanti kita akan melengkapi ya, selain bahwa doa itu lebih ke relasi, bahkan intimitas, menempatkan diri kita di hadapan Allah, ya. Dan nanti Ignatius Loyola juga meminta kita ya agar relasi kita dengan Tuhan itu tidak terpisah dari dunia ya. Nah, semua itu membentuk doa ya teman-teman, dan mudah-mudahan selama 1 semester ini nanti apalagi kalian akan menjadi ini ya pendoa di antara umat ya, atau di depan umat bahkan. Nah, harapannya doa-doa kita itu memenuhi kriteria-kriteria yang kita bicarakan mulai dari hari ini ya. Oke, rekan-rekan, rumit ya. Wah, ternyata milih susah ya, bagus semua ya. Makanya ini sama seperti milih materi untuk kuliah ini ya. Saya harus milih-milih karena bagus-bagus ya. Materinya ada yang seperti Claudia, ada yang seperti Matteo, ada yang seperti Matteo Markus. Lalu, ini penderitaan saya setiap minggu ya. Harus memilih materi mana yang paling keren ya. Nah, yang penting adalah ini ya, bahwa ketika kita bicara tentang doa juga dengan keheningan, kita tidak lari dari menyangkal dunia di hadapan kita. Nah, ini film ini sudah sering kalian tonton ya, kelihatannya Romo Heri yang paling sering menunjukkan film ini ya. Sampai saya nggak berani menunjukkan film ini ya, karena sudah dipakai Romo Heri. Tetapi saya ingin menyampaikan beberapa bagian dari film ini yang buat saya menyentuh ya, bahwa doa itu terkait tidak hanya dengan hal-hal yang spiritual ya, tapi juga hal-hal yang nanti sosial, politik, ya, ekonomi dan lain-lain. Ini ketika gerejanya diduduki oleh militer dan kemudian dijadikan barak. Ya. We are here to remove the Blessed Sacrament while the town is occupied. Uskup Agung Romero itu meminta izin untuk mengambil sakramen Maha Kudus yang ada di gereja. Take care of the Eucharist. Now get out of here. Poin pentingnya adalah melihat dinamika dari Uskup Agung Romero ya. Terutama ketika dia melihat umat yang ada di luar gereja. Bahwa ada harapan tertentu pada sosok Uskup Agung. Ini adalah romo-romo yang aktivis ya. Romo-romo ini ikut berjuang dan bahkan berjuang dengan senjata ya untuk melawan rezim itu. Again. Butuh waktu 40 tahunan, akhirnya Uskup Agung ini menjadi santo ya. Nah, apakah ini adalah akhir?
ketika Uskup Agung berhasil menyelamatkan beberapa hosti yang sudah dikonsakrir. Terutama kalian melihat harapan ya dari umat yang ada di situ. Atau Uskup Agungnya akan kembali. Butuh waktu lama ya bagi gereja, butuh waktu kira-kira 40 tahun bagi gereja Katolik Universal untuk melihat bahwa dalam diri seseorang yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan ini, di dalam dirinya ada kesucian. Dia seorang pendoa. Ini bagian film yang saya paling senang dari Romero. We are here today to retake possession of this church building and to strengthen all those whom the enemies of the church have trampled down. You should know that you have not suffered alone, for you are the church. You are the people of God. You are Jesus in the here and now. He is crucified in you just as surely as he was crucified 2,000 years ago on that hill outside of Jerusalem. Kamu adalah masa kini Yesus. And you should know di sini that your pain and your suffering like his will contribute to El Salvador's liberation and redemption. Oke, tentu tidak semuanya berakhir happy ending ya. Teman-teman di El Salvador itu banyak romo, katekis yang mengalami kematian dini ya, menderita kematian dini karena membela iman akan Allah ya. Dan ini adalah salah satu yang tidak happy ending ya. Ini terjadi pada para SY yang bekerja di wilayah lain. Filmnya sudah pernah kalian tonton tentu ya, The Mission. Ya, pada akhirnya surga perlu ketemu dengan bumi. Dan di dalam nanti di dalam kuliah liturgi ya,
kita akan melihat salah satu bagian doa Bapa kami yang pernah menjadi perdebatan ya. Di dalam lagu Bapa kami adalah di bumi dan di surga atau di bumi seperti di surga ya. Kita terutama akan fokus pada bagian yang terakhir dari film ini. Seperti tadi, kasusnya ya, Romo yang memberikan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, rekan-rekan, pembicaraan kita tentang doa tidak sesimpel tentang rumusan dan macam-macam ya, tetapi ada nanti hal-hal yang sangat praktis yang terkait dengan doa ya, bahwa dengan doa kita membela kemanusiaan ya, dan kita disuguhi oleh dua suri toladan, satu dari Uskup Agung Romero. Dan yang terakhir tadi dari The Mission adalah para Yesuit yang meninggal bersama para warga setempat ya, yang menolak mereka menjadi budak dan dieksploitasi sumber alamnya. Oke, rekan-rekan, dan ini sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dan kita ketemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih semua dan jangan lupa untuk presensi ya di Alangas. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.